Keserutan berikutnya, polemik impor daging sapi kembali mencuat di awal tahun ini, Saudara. Pemerintah memangkas besar-besaran kuota impor daging sapi bagi importir swasta. Kuota impor daging sapi bagi swasta tahun ini hanya 16% dibandingkan tahun lalu. Para importir pun protes karena menurut mereka pemangkasan kuota sebesar ini berpotensi mengguncang kelangsungan usaha para pengusaha yang selama ini sudah menyiapkan perencanaan bisnis dengan asumsi volume serupa tahun sebelumnya. Pelaku usaha juga bilang kondisi ini juga memiliki risiko lanjutan berupa gejolak pasokan hingga pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, sejumlah asosiasi mendatangi kantor Kementerian Pertanian pada Jumat pekan lalu. Poinnya adalah meminta penjelasan soal pemangkasan kuota impor daging sapi bagi importir swasta yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan sosialisasi. Kuota impor daging sapi reguler atau importir swasta tahun 2026 hanya diberikan 30.000 ton untuk 108 perusahaan importir yang terdiri dari 74 perusahaan lama dan 34 perusahaan baru. Kuota ini, Saudara, hanya sekitar 16% dibandingkan kuota tahun lalu yang mencapai 180.000 ton. Data ini kami ambil dari APPDI atau Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pedagang Daging Indonesia. Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia atau APPHI menjelaskan bahwa tahun ini Kementan telah menetapkan total kuota impor daging sapi sebanyak 297.000 ton. 250.000 ton diantaranya untuk BUMN, yakni PT Berdikari dan Perusahaan Perdagangan Indonesia. Terdiri dari 100.000 ton daging kerbau dari India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, dan 75.000 ton daging sapi dari negara lainnya. Sementara kuota impor untuk swasta dipangkas menjadi 30.000 ton yang dibagi kepada 108 perusahaan. Sedangkan sisa 17.000 ton lagi adalah jatah untuk daging industri. Selesai jeda, Saudara, kita akan bahas lebih lengkap soal pemerintah memangkas kuota impor daging sapi bagi importir swasta dari 180.000 ton pada tahun lalu jadi hanya 30.000 ton tahun ini. Kompas Bisnis kembali hadir menemani Anda, Saudara, dan kita akan langsung bahas soal polemik pemangkasan impor daging sapi bagi importir swasta. Apa saja risiko yang dihadapi pelaku usaha atas kebijakan ini? Kita langsung berbincang dengan Teguh Budiana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia atau APPDI. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi, Mbak. Oke, Pak Teguh, ini tadi kan sebelumnya soal kuota yang diberi asumsinya sebelumnya 180.000 ton jadi 30.000 ton. Kalau versi pengusaha ini duduk masalah pemangkasan kuota impornya ini seperti apa, Pak? Jadi memang sebenarnya sangat mengejutkan. Oleh karena itu begitu kita mendapatkan informasi bahwa kuota hanya diberikan 30.000 ton, gabungan asosiasi ada APPDI, ada APHI, kemudian NAMPA dan ADDI itu langsung membuat surat kepada Menteri Pertanian dan juga kepada Menko Bidang Pangan dan juga Menteri Perdagangan utamanya untuk menanyakan sebenarnya karena kami tidak tahu, tidak pernah ada sosialisasi, tiba-tiba muncul angka tersebut. Dan kita beranggapan bahwa 30.000 ton ini sangat tidak rasional ya. Karena tahun sebelumnya kuota itu diberikan 180.000 ton. Dan tahun 2026 ini itu jumlah perusahaan baru itu bertambah. Sehingga mencapai angka tadi 108 perusahaan. Nah inilah yang mendorong kami untuk kemudian mempertanyakan kepada pihak Kementerian Pertanian. Waktu itu kami mendatangi ke Kementerian Pertanian
Dan tapi terus terang kami tidak mendapatkan jawaban yang kami harapkan. Oke. Tujuan kami, ya maaf, Ya. tujuan kami jelas bahwa hanya ingin pemerintah meninjau kembali keputusan ini dan kembalilah minimal sama dengan tahun lalu. Itu aja, Mbak. Oke, Pak Teguh, artinya gini, tadi sudah bersurat bahkan mendatangi langsung, tidak dapat jawaban yang diinginkan pengusaha, kemudian tadi dikatakan tidak tahu dan tidak ada sosialisasi, artinya memang tidak dilibatkan dong dalam penetapan kuota impor tahun ini sampai akhirnya dikurangi seperti itu? Ya, kami sebenarnya selalu menyampaikan kepada pihak pemerintah, libatkanlah kami dari swasta ini dalam proses. Ini kan kaitannya dengan neraca komoditas yang dilaksanakan berdasar dengan Perpres 61 tahun 2024. Nah, dengan Tahun sebelumnya dilibatkan nggak, Pak? Ya, sebelumnya pernah itu ada sosialisasi, dijelaskan. Ini kami tidak tahu, kemudian juga dasar pembagiannya apa dan bagaimana itu kami tidak tahu. Kita hanya tahu tiba-tiba muncul angka tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan kami kemudian hak-hak kami lah untuk menanyakan. Tapi yang jelas waktu kami bertemu dengan Direktur Kesmafed, Direktur Kesmafed dari Dijen Peternakan, beliau cuma mengatakan angka itu bukan berasal dari kami, itu aja. Jadi kami juga tidak tahu sampai hari ini siapa yang memutuskan angka 30.000 ini muncul. Tapi telah menjadi keputusan Rakortas, rapat koordinasi terbatas. Ya, itu berarti tahunnya itu berarti di tahun ini ya, Pak ya? Maksudnya belum ada Ya, ancar-ancar di tahun 2025 begitu? Awal 2026 baru keluar itu angka itu. Tiba-tiba muncul aja terus hari Jumat. Itulah kami langsung ke Kementerian Pertanian untuk mempertanyakan masalah angka tersebut. Karena memang sebenarnya ini terkait dengan Kementerian Pertanian, Menko Pangan, kemudian juga Perdagangan dan juga Bappenas sebenarnya. Tapi sekarang Bappenas kan sudah ditangani oleh langsung, selain Menteri Pertanian juga Menteri Pertanian menjabat Kepala Bappenas. Mbak. Oke. Nah, ya ini pukulan berat ya buat para perusahaan-perusahaan yang mengimpor daging sapi ini. Oke, Pak Teguh, jadi gini, kalau tadi dikatakan oke, tidak ada jawaban yang memuaskan untuk pengusaha swasta, demikian kemudian juga ini kuotanya 30.000 untuk dibagi artinya ke 108 perusahaan swasta. Nah, konsekuensi dari kebijakan ini apa, Pak? Apakah harga dagingnya nanti di tingkat konsumen juga akan berpengaruh, kemudian ada dampak apa lagi, Pak? Yang dampak pasti itu adalah pada perusahaan ini. Yang terutama perusahaan yang lama ya, kalau yang baru mungkin kan dia belum memulai. Tapi kalau perusahaan yang lama ini kan mereka harus itu jatah yang bukan jatah yang diberikan pada mereka. Mungkin pada saat dilaksanakan dalam waktu 2 bulan mungkin sudah habis izinnya. Dan kalau sudah seperti itu, bagaimana perusahaan kalau tidak bisa melakukan importasi daging? Konsekuensinya ya pasti mereka tidak kuat lah kalau harus overheadnya karena pegawainya atau karyawan juga banyak, itu salah satu. Kedua yang terkait dengan masalah pelanggan. Sebenarnya main marketnya dari para pengusaha ini atau perusahaan ini adalah hotel, restoran, catering, HoReCa. Sebenarnya tidak masuk kepada lapisan-lapisan di bawah. Mereka punya segmen pasar sendiri, yakni hotel, restoran dan catering. Tentunya untuk memelihara komitmen dengan perusahaan-perusahaan atau usaha sektor real ini kan juga tidak mudah. Mereka membina sudah berpuluh tahun, kemudian tiba-tiba tidak bisa memasok kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Ini juga akan berimbas kepada perusahaan-perusahaan ini. Tentunya ya intinya perusahaan merasa berat sekali dengan angka 30.000 ton ini. Karena tidak bisa untuk memenuhi komitmen-komitmen tadi. Sederhana kok dari kami, dari para perusahaan ini atau dari yang tergabung dalam asosiasi, mohon pemerintah meninjau kembali untuk
at least itu adalah sesuai dengan tahun 2025, 180.000 ton. Syukur-syukur bisa seperti tahun 2024, waktu itu angkanya adalah 217 ribuan. Ya ini, jadi implikasi itu ya pada perusahaan-perusahaan ini. Dan ini kan juga tadi sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional, ini tentunya juga akan, kami ini juga punya kontribusi ya. Bukan hanya dari pajak saja, tapi ikut menggerakkan sektor real, terutama Horeca ini. Inilah yang kami mohonkan kepada pemerintah ya, untuk meninjau keputusannya ini. Pak Teguh, kalau dari catatan APPDI, ada nggak Pak soal berapa banyak yang nantinya akan terimbas atau bisa jadi soal tadi yang PHK itu tadi, ada berapa kira-kira yang bisa terkena pemutusan hubungan kerja para karyawannya ini? Cukup besar, ribuan ya. Kalau karyawan PHK jangankan ribuan, 100 saja itu juga implikasi sosialnya kan juga sangat berat, Mbak. Tapi cukup besar karena ada perusahaan yang karyawannya sampai 4.000, ada yang mungkin yang kecil itu mungkin 100 dan bervariasi. Kami belum mempunyai data lengkap dari seluruh perusahaan berapa karyawan yang ada. Jadi inilah itu yang bisa kami sampaikan. Tapi kami juga akan menginventarisir untuk menyampaikan pada pemerintah, inilah yang berpotensi harus di PHK kalau pemerintah tidak meninjau kembali ketetapan angka 30.000 ton ini. Itu aja. Oke, Pak Teguh, penegasan berarti tadi kalau disebutkan ini 30.000 ton 2 bulan bisa habis, benar demikian? Hitung-hitungannya gimana sih Pak? Kalau yang sebelumnya kan 180.000, sekarang drastis 30.000. Ini kan menjelang, ya kan, mulai dari pemesanan, kemudian juga nanti pengiriman paling tidak 2 bulan. Nah ini kalau misalnya datang, karena itu hanya sekitar 16% dari dibanding tahun yang lalu, tentunya 2-3 bulan ya kalau sudah dipakai semua izinnya ya otomatis berhenti kan. Masalahnya kan gini, izinnya keluar hanya untuk jumlah yang jauh di bawah kebutuhan mereka. Ya akibatnya tidak mungkinlah mereka itu akan menggunakan jatah kecil ini dalam jumlah yang kecil-kecil ini, nggak mungkin. Pastilah mereka pesan, karena biasanya perusahaan sudah punya plan dalam 1 tahun ini berapa mereka akan mengimpor, berapa mereka mendistribusikan dan sebagainya. Oke, Pak Teguh, kalau tujuannya dari pemerintah ini adalah penguatan produksi daging sapi lokal, apakah menurut asosiasi ini pemangkasan ini terlalu drastis? Oh ya, saya kira kalau kita hari ini mengimpor, tadi sudah disebutkan angka impor kita ini kan cukup besar ya. Untuk tahun ini ada 297.000 ton. Itu kan sebenarnya akibat, bukan sebab. Karena produksi dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional. Kalau pemerintah klaim produksi dalam negeri ini adalah sekitar 500.000 ton. Tapi pernah kami bicarakan dengan pihak Ditjen Peternakan dan juga dengan BPS bahwa angka produksi daging dalam negeri ini bukan daging ansik, tetapi edible meat. Jadi itu termasuk juga jeroannya, termasuk juga kulit, tulang, karkas. Jadi karkas ini kan 30%, kalau sapi dipotong karkasnya ini 30% adalah tulang. Jadi dagingnya sendiri juga tidak sebesar angka tersebut. Nah ini sebenarnya yang perlu juga ditinjau oleh pemerintah, sebenarnya berapa realnya. Karena data dari sensus pertanian BPS tahun 2023, populasi sapi itu hanya 11,5 juta ekor. Itu termasuk sapi perah. Kalau sapi perah 600.000 berarti sapi potong Anda antara 10,5 juta ekor. Dan ini ya kita tahu bahwa dengan 10 juta ekor
Sedangkan kondisi sapi ini kan bervariasi. Kalau di Jawa mungkin berat sekitar bisa 400, 300, 400 kilogram. Tapi sapi-sapi di luar Jawa kayak di NTT, NTB beratnya sekitar 250 kilogram atau paling tinggi 275 kilogram. Berapa keluar dagingnya? Nah, saya kira ini perlu juga pemerintah melakukan checking. Sebenarnya berapa kemampuan dari dalam negeri, berapa yang menjadi kebutuhan konsumsi dalam negeri, sehingga dalam menyusun neraca komoditas ini lebih akurat lah. Saya kira itu. Kedua yang sebenarnya kami juga melihat bahwa dengan pemberian privilege kepada BUMN, sama-sama sebagai badan usaha, kami sebenarnya mungkin tidak usah ada kuota. Biarkan mekanisme pasar ini lah yang akan menenter dan BUMN bersama dengan swasta ini bisa bersaing secara sehat sehingga tercapai efisiensi yang tinggi dan itu akan menguntungkan pada konsumen. Saya kira apa yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu, beliau mengatakan tidak ada kuota-kuotaan. Kita berharap itu ditindaklanjuti oleh menteri-menteri yang bersangkutan lah, termasuk untuk komoditas daging ini. Oke, Pak Teguh, tadi kalau dikatakan sudah mendatangi ke kementerian terkait, kemudian belum ada jawaban sampai dengan saat ini, solusi sementara yang dilakukan oleh pengusaha seperti apa, kemudian apa tuntutan ataupun dorongan berikutnya kepada pemerintah, terutama dari asosiasi maupun juga pengusaha? Ya, kami berusaha Senin depan ke Menko Bidang Pangan ya, untuk mendapatkan, karena surat sudah kami kirimkan, kami ingin mendapatkan penjelasan. Kami juga merencanakan untuk ke audiensi ke Komisi 4 atau Komisi 6 DPR. Ya kalau bahasa Jawanya itu wadul. Inilah ada kondisi yang ada untuk menjadi pertimbangan para wakil rakyat. Karena wakil rakyat ini tentunya akan bisa menyampaikan aspirasi kami pada saat raker dengan komisi yang bersangkutan. Jadi ini kami melakukan upaya secara terus-menerus. Sehingga apa yang kami inginkan, aspirasi dari seluruh anggota asosiasi ini oleh pemerintah mendapat perhatian dan ada keputusan. Ya, saya kira itu yang akan kami lakukan untuk merespon dengan putusan pemerintah kuota hanya 30.000 ton. Oke, pemotongan kuota impor dari 180.000 menjadi 30.000 ini memukul pengusaha, tentunya nanti diharapkan ada peninjauan kembali dari pemerintah, termasuk juga tadi mempertimbangkan bagaimana dampaknya termasuk ke PHK maupun juga ke industri lain seperti hotel, restoran maupun catering. Terima kasih Pak Teguh Budiana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia atau APPDI sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Teguh. Ya. Saudara, libur panjang Isra Mi'raj dimulai hari ini. Usai jeda kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini dari kawasan wisata Lembang, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami.